Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi baratil kiram. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an telah menyampaikan bahwasanya seseorang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu juga selaras dengan wasiat Allah kepada golongan awalin wal akhirin, dan tentunya kepada orang-orang sekarang, yaitu tentang wasiat puasa. Di situ ayat Al-Quran mengatakan la'allakum tattaqun, yang tujuannya, yang targetnya itu adalah supaya kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Para ulama mendefinisikan bahwasanya takwa itu adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ramadan merupakan bulan yang tepat untuk kita melakukan suatu amal-amal soleh. Diriwayatkan dalam hadis sahih Imam Bukhari Muslim, suatu ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Fakultu thumma ayyun? Qala birrul walidain. Fakultu thumma ayyun? Wal jihadu fi sabilillah. Yang artinya suatu ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi, amalan apa saja yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Baginda Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu atau salat pada waktunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya, kemudian apa lagi? Nabi menjawab, birrul walidin, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya, kemudian apa lagi kata Nabi? Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Selaras dengan hadis tadi, Imam Taqiq Al-Aid dalam kitabnya Ihkamul Ahkam, beliau menyatakan bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah itu ada 3. Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha. As-salatu ala waqtiha di sini tidak hanya terfokus pada orang yang sholat pada awal waktu, tetapi fokusnya itu adalah kita selalu diperintahkan, kita selalu diingatkan untuk menjaga sholat kita. Karena seringkali atau bahkan biasa kita lakukan, kadang-kadang itu kita sering mudah sekali meninggalkan sholat. Padahal kita tahu bersama bahwasanya besok di hari kiamat, besok di akhirat, amal kita yang akan dihisab, yang akan dipertanyakan pertama kali itu adalah sholat. Selaras para pendidikan atau para ulama, wakil as-sholatu imaduddin, famang tarokaha faqad hadamaddin. Karena sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka agama ini akan roboh, agama ini akan runtuh. Maka selaras dengan hadis yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, kita jaga sholat kita dengan harapan semoga kita menjadi orang yang selamat di dunia hingga akhirat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang dicintai oleh Allah yang nomor 2 itu adalah birrul walidain, atau berbakti kepada kedua orang tua. Dalam rangka berbakti kepada orang tua itu tidak hanya ketika orang tua kita masih hidup di dunia saja, tetapi juga kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mungkin ketika orang tua kita masih hidup, mari bersama kita muliakan beliau,
kita berbakti kepada beliau, kita berbicara yang bagus, kita berbicara yang halus, kita berbicara yang baik, tidak membentak, tidak berkata kasar, wala taqul lahuma uffin, tidak berkata hus, us dan sebagainya. Itu adalah bentuk upaya daripada kita berbakti kepada orang tua. Terus kemudian orang tua kita yang sudah meninggal dunia, selalu seraya kita doakan. Di mana tempat, kita kirimi doa setelah sholat. Dan di mana selalu kita berada, doakan selalu orang tua kita. Karena apa? Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah terdapat pada ridho orang tua, dan murka Allah terdapat juga pada murkanya orang tua. Semoga dengan kita berbakti kepada orang tua kita, menjadikan kehidupan kita selamat, beruntung di dunia hingga sampai ke akhirat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan yang dicintai oleh Allah yang nomor 3 itu adalah al-jihadu fi sabilillah. Kata al-jihad di sini tidak hanya perang, artinya tidak hanya kemudian kita itu melawan orang kafir dan sebagainya. Dalam jihad di sini itu adalah kita mengerahkan semua kemampuan kita, jiwa kita, apa yang kita miliki untuk berjuang, untuk berkhidmah di jalan Allah. Segala apapun dalam upaya bentuk untuk ikla'i kalimatillah, menggembur-gemburkan atau untuk kemaslahatan, untuk kebaikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan merupakan bulan yang tepat untuk kita selalu memperbanyak amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik, amal-amal yang bagus. Itu semua patut atau perlu sekali kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena dengan bentuk suatu harapan kita dijadikan oleh Allah orang yang selamat dunia maupun akhirat, dan nantinya berkumpul di surganya Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.